Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Sufyadi, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai serial, multi-threading, dan juga multi-processing, di mana kita akan membedakan mana sih yang lebih cepat yang akan untuk menjalankan suatu penginputan data ya. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama, yang harus kita persiapkan yaitu di sini ya terdapat suatu GitHub di mana GitHub ini dari desain kita, Paroli. Nah, di sini kita bisa langsung saja download, bukan zip. Nah, setelah itu jika sudah mendownload, silakan teman-teman buat folder baru saja. Nanti kan ada chapter 1 yang nanti akan kita gunakan sebagai tugas kedua. Oke, selanjutnya yang harus kita persiapkan yaitu karena ini berkenaan dengan proyek 3, yaitu merequest ke dalam suatu API. Nah, di sini ada dokumentasi dari API-nya ya, teman-teman. Nanti saya akan menggunakan dari dokumentasi ini untuk salah satu menginputkan data. Oke, selanjutnya yang akan kita gunakan yaitu text editor, yaitu teman-teman bisa menggunakan Spider atau yang lainnya. Di sini saya menggunakan VS Code. Dan selanjutnya aplikasi Postman ya, untuk mengecekkan request data. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita tadi download terlebih dahulu. Nih, zip, kita tunggu. Oke, prosesnya sudah selesai. Lalu di sini saya sudah membuat suatu folder ya teman-teman. Saya sudah di cut file tersebut ke dalam ini ya, serial multithreading. Nah, ini lalu saya ekstrak. Nah, ini untuk isi filenya. Selanjutnya kita akan buka text editor, di mana di sini kita akan add folder to workspace. Nah, di sini kita masukkan ya teman-teman dari folder yang sudah kita ekstrak tadi di sini. Lalu, nah ini kita add. Oh, ini untuk kita hanya meng-add untuk chapter 1 ya teman-teman, karena kan hanya chapter 1 saja. Kita yes. Nah, selanjutnya di sini kan ada do something, lalu multi-processing, multi-threading, dan juga serial, di mana kita akan gunakan nih tiga metode ini. Nah, untuk tiga metode ini pastinya ini mengimport dari do something, dan semuanya ini merujuk kepada do something ya. Nah, do something. Maka untuk penulisan dari kode REST API atau request kita akan lakukan di dalam do something. Karena do something inilah sebagai jembatan ya teman-teman, jembatan untuk melakukan request ke dalam API. Lalu bagaimana untuk do something-nya sendiri? Nih, di sini coba kita buka dulu untuk REST API-nya. Karena API ini, dokumentasi ini menggunakan suatu autentikasi menggunakan bearer token, maka nanti kita akan mencari token terlebih dahulu untuk bisa menggunakan data seperti ini ya. Dan di sini saya akan menggunakan dari API kategori untuk lebih memudahkan karena hanya mengikutkan untuk name-nya saja. Oke, baik. Kita masuk ke dalam sini, kita enter saja ya. Ini kita biarkan. Selanjutnya di bagian ini kita tuliskan suatu URL. Kita akan memanggil, di mana di sini kita akan memanggil dari API ini nih. Lalu selanjutnya kita akan gunakan API v1 kategoris. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat suatu header, karena header ini akan digunakan untuk dapat melakukan request. Nah, di sini tentunya kita menggunakan authorization.
seperti ini. Lalu untuk tokennya sendiri saya akan mencoba mengenerate menggunakan ini ya, menggunakan apa? Menggunakan dari Postman. Bagaimana caranya? Kita akses nih URL ini, API v1 login web. Oke, kita copy. Lalu untuk metodenya sendiri pastinya metodenya post ya. Sini API 1 lalu login web ya. Nah, seperti ini kita coba send. Di sini terdapat required ya teman-teman, karena di sini harus menginputkan email dan juga password. Oke, kita ke bagian body form data. Di sini kita inputkan email, yaitu seperti ini. Dan selanjutnya password. Seperti ini. Selanjutnya di sini saya masukkan. Nah, seperti ini. Coba kita send. Nah, kita sudah berhasil nih untuk mengenerate dari tokennya. Ini tokennya ya, dengan tipe BRR token. Oke, selanjutnya di sini pastinya kita harus menggunakan tipenya ya, yaitu BRR. Kita pastikan tokennya nih. Nah, sudah seperti ini, kita akan mengubah dari codingan ini ya. Kan for i in string count. Yang untuk outlist kita coba hapus terlebih dahulu saja. Lalu di sini kita akan menggunakan suatu data dengan nama, misalkan kan tadi kategori, dalam kategori itu terdapat suatu name. Dalam field kategori ya, yang saya buat terdapat suatu field dengan bernama name. Nah, di sini selanjutnya kita yang pertama akan melakukan testing ke dalam multiprocessing terlebih dahulu ya. Multiprocessing. Seperti ini kita coba masukkan multiprocessing. Oke, seperti ini. Lalu dari datanya kita dari satu saja. Coba salah ya. Harusnya menggunakan ini. Data dari i, tentunya i ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan request, yaitu kita akan memanggil import request. Kita harus menggunakan import request ya sebelumnya. Nah, ini kita hapus. Di sini kita panggil metodenya, lalu ini post. Selanjutnya URL-nya kita akan panggil juga, dan header, nah, dan juga data, variabel data yang menampung tadi yang akan kita inputkan. Seperti ini. Lalu coba kita dalam multiprocessing. Nah, di dalam multiprocessing ini ada yang harus kita ubah tentunya ya. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Apakah berjalan dengan baik atau tidak? Nah, di sini kan ada name of something ya, is not definite, tidak terdefinisi. Header, oh ini salah, terusnya seperti ini. Nah, coba kita lakukan lagi. Hasil name something modus. Oh, ini runnya salah ya teman-teman. Coba kita harus ubah. Kita multiprocessing test. Nah, harus seperti ini. Di sini tidak merespon ya, harusnya kan ada memunculkan time dan juga print list processing complete. Coba kita ubah di bagian ini, kita ganti misalkan ya name
lalu ini jadikan sebagai main. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan looping sebanyak 10 kali ya, 10 kali. Dan ini merupakan size itu akan di looping sebanyak berapa kali nih? Saya 10 kali saja karena terlalu besar untuk 10 juta kali. Nah, untuk prop sendiri atau portable di bawahnya ini digunakan untuk mengalihkan, misalkan ini 10 berarti datanya itu akan di looping lagi sebanyak 10 kali, jadi ada 100 kali data yang di looping dan dengan data yang sama. Oke, di sini saya masukkan saja satu ya, supaya tidak ada terjadi data ganda. Di sini return true-nya karena error kita hapus saja. Coba kita jalankan. Kita jalankan ya, multiprocessing. Kita tunggu apakah berhasil memproses. Nah, di sini kita mengetahui ya untuk list multiproses dengan waktu 31 detik. Coba kita notepad untuk mencatat dari waktunya. Multiproses time. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan multithreading. Nah, di dalam multithreading juga sama, kita harus menggunakan atau menjadikan ini sebagai mainnya. Di sini name dengan main. Nah, seperti ini. Coba ini error, kita hapus saja. Coba kita jalankan. Kita ganti nih penamaan runningnya menjadi multi threading test. Seperti ini. Coba kita tunggu kembali. Oke, di sini kita cancel terlebih dahulu ya, karena saya lupa nih. Di sini saya mau looping sebanyak 1 juta kali, ya pastinya lama ya, belum dikali lagi 10, jadi 10 juta kali nih. Oke, saya ganti saja menjadi 10 ya teman-teman, mohon maaf. Kita save kembali ya, lalu kita jalankan. Seperti ini, lalu kita enter, dan kita tunggu kembali. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nih untuk waktunya menggunakan multithreading-nya. Coba kita catat dengan menggunakan 10 data. Oke, seperti ini untuk hasilnya. Dan selanjutnya kita akan melakukan dari serial test. Bagaimana caranya? Di dalam serial test ini kita akan mengubah lagi ya teman-teman menjadi if. Lalu name sama dengan sini kita main lagi ya. Sini kita hapus. Dan jangan lupa ini dengan banyak-banyak kita 10 saja. 10 saja, dan di sini kita satu penggandaan data. Lalu coba kita jalankan. Kita menggunakan serial test. Seperti ini, kita enter. Nah, kita dapat melihat nih teman-teman, untuk bagian dari serial itu kita mempunyai waktu segini ya. Nah, serial time. Jika kita lihat datanya di sini, coba kita request get. Lalu kategori ya, API. Chorus, coba kita send. Ini tidak ada akses, kita harus mengcopy dulu ini token selanjutnya di bagian header. Oh, di bagian ini kita ganti menjadi BR token. Nah, seperti ini. Coba kita send.
Oke, ini datanya sudah tampil ya teman-teman, sudah tampil. Kita akan coba mengulang apakah benar yang pertama itu untuk multiprocessing time 31, karena di dalam penjelasannya modul itu ini merupakan yang paling cepat ya. Coba kita ulangi lagi untuk yang itu. Kita di sini ganti saja menjadi data seperti ini, kita save. Lalu di sini ulang 1 kali. Selanjutnya kita akan menjalankan multiprocessing. Kembali ya. Kita multi processing test. Coba kita enter. Pastikan datanya 10 dan 1 ya. Kita enter. Di sini saya salah penulisan nih. Seharusnya multi. Oke. Kurang huruf T. Coba kita enter kembali. Di sini kita melihatnya ternyata menggunakan multiprocessing ini sebanyak 52 detik ya. Jadi yang tadi ini 31, ini lebih cepat, ini dipengaruhi dari sinyalnya. Coba kita cek, kita send, apakah ada datanya 10 dan tidak berulang. Nah, di sini terdapat data ya tadi. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan 100 data ya teman-teman. 100 data kita yang pertama kita dari serial ya, dari serial. Oke, seperti ini, lalu kita tulis serial. Oke, maaf salah. Nah, di sini serial, kita serial test ya. Lalu di sini kita ubah jadi misalkan serial. Serial nih. Kita save. Lalu kita jalankan. Kita tunggu prosesnya. Oke, kita sudah dapat hasilnya teman-teman. Ini untuk serial sendiri 187 detik dengan 100 data. Tadi kan 10 data. Kita catat dulu 10 data. Sedangkan di sini kan kita coba 100 data nih. Mana yang lebih worth it untuk data yang lebih besar ya. Nah, di sini kita ganti lagi menjadi multi trading, coba multi trading. Oke, seperti ini. Dan di sini juga ganti datanya menjadi 100 ya. Seperti ini, dan di sini juga kita ganti menjadi multi trading. Seperti ini, kita enter. Oke, kita sudah dapat lihat ya mengenai multi trading ini cukup lama ya teman-teman. Ini mungkin dipengaruhi juga karena sinyal, tapi perbandingannya seperti ini. Selanjutnya kita akan menjalankan dari multi processingnya atau 100. Lalu di sini kita ganti menjadi multi processing. Seperti ini teman-teman. Kita jalankan. Seperti ini, lalu kita enter ya. Kita tunggu lagi prosesnya. Oke, kita sudah dapat lagi datanya nih teman-teman. Coba kita catat ya. Nah, kita dapat simpulkan, jadi yang paling cepat itu di 10 data itu menggunakan multi trading. Paling lama menggunakan multi processing. Sedangkan untuk paling cepat di 100 data itu yaitu multi processing, lalu serial, dan selanjutnya multi trading. Nah, ini tentunya sudah sesuai teman-teman dari buku
atau panduan ya, di mana multiprocessing ini menjadi nomor satu untuk data yang besar dan serial menjadi nomor dua, dan tentunya untuk trading keempat ya. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.